Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 20 Agustus, saya akan membahas Polkadot. Saya akan memberikan technical update untuk Polkadot. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi technical update untuk Polkadot, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya Mestre tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu dengan nama mirip-mirip MS Trade, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli hanya yang ada highlightnya. Oke teman-teman, judulnya adalah Polkadot Technical Update. Jadi sebelumnya teman-teman, sebenarnya Polkadot sudah sering saya update. Namun update-nya adalah update barengan ya teman-teman. Update-nya barengan, jadi saya update bareng secara umum seperti itu. Nah, ini barang juga termasuk yang saya suka teman-teman. Saya suka, walaupun jarang saya saat ini tidak banyak posisi untuk untuk DOT. Karena memang untuk cryptocurrency ini kalau bergerak satu itu hampir semuanya bergerak. Jadi saya untuk posisi terbesarnya itu masih di Doge masih ada, dan kemudian di Cardano ada, Matic ada, tetapi yang terbesar saat ini ada di Cardano teman-teman ya. Untuk yang Doge ini hanya sebagian saja seperti itu. Namun akan saya analisa, nggak apa-apa teman-teman, karena kalau saya analisa lebih mendalam berarti saya juga tentu akan memantau barang tersebut ya teman-teman. Oke. Sebelumnya kita akan cek sekilas dulu Polkadot itu apa sih. Nah, Polkadot ini teman-teman langsung cek aja di CoinMarketCap. Saat ini Polkadot posisinya ada di ranking 9 dengan pergerakan harga seperti ini. Teman-teman kalau yang mau lebih detail silahkan ke community-nya, ada webnya di Twitter, Reddit, ada di medium.com ya. Kemudian kalau mau ngelihat kondisi transaksinya silahkan di sini, di Explorer juga bisa seperti itu ya. Oke, terus kemudian kalau mau lebih detail apakah Polkadot itu, silahkan langsung di browsing ke webnya Polkadot. Ya, seperti ini. Polkadot development is on track to deliver the most robust platform for security, scalability, and innovation. Silahkan dibaca lebih detail ya teman-teman ya. Silahkan dibaca lebih detail, ini tampilan webnya bagus. Saya di sini hanya akan memberikan ulasan secara teknikal. Baik. Oke teman-teman, di sini saya akan mulai dulu melihat big picture-nya dari DOT ya. DOT atau Polkadot, kita lihat dulu big picture-nya teman-teman. Ini adalah daily. Seperti biasa kita tentuin dulu ini adalah batas atasnya teman-teman. Itu batas atasnya, kemudian di bawah ada batas bawahnya ya. Terus kemudian yang mesti diperhatikan juga pada tanggal berapa? Tanggal 19 Mei di sini ya. 19 Mei di sini adalah ketika Bitcoin ngedip, apakah DOT kepengaruh? Ternyata Polkadot juga kepengaruh. High-nya waktu itu kan dia di sini. Ya, terus kemudian low-nya dia di sini. Jadi dia ikut ke bawah turun teman-teman ya. Dia ikut ke bawah turun ke bawah. Terus ini saya geser dulu, saya perkecil dulu. Dia ikut ke tarik ke bawah, bahkan dia sempat hampir sampai bawah nih ya teman-teman, hampir sampai dasar, tapi dia closingnya adalah di sini. Jadi closingnya cukup jauh ya, saya tarik ke atas, nanti saya akan perlu. Jadi begini saya ceritakan dulu. Ketika Bitcoin ngedip, sebelum Bitcoin ngedip itu untuk Polkadot ini sebenarnya cukup bagus, pergerakan rentang dia di sini. Ya, di sini. Ini jadi mesti saya kecilin dulu teman-teman. Ini ntar. Oh nggak bisa, ya udah saya hapus saja. Oke sebentar, saya sedikit ada problem. Teman-teman sedikit ada problem. Oke saya hapus dulu. Ya intinya pada saat sebelum Bitcoin ngedip, maka Polkadot ini area mainnya ya cuman di sini aja. Di sini aja area mainnya si Polkadot. Jadi sebelum Bitcoin ngedip dia ya area mainnya cuma di situ aja. Tetapi ketika sebentar saya perbesar kok kayaknya enak gini. Nah, ketika Bitcoin ngedip dia terus bermainnya di rentang di sini.
Jadi sekali lagi ini ada dua blok penting. Yang ini yang pertama ini adalah blok ketika dot harganya masih di atas, dan yang di bawah ini adalah dot ketika harga kedua, ketika Bitcoin turun, dan dia sejak itu dia bermainnya di area 2. Jadi ini ada dua hal yang mesti kita lihat. Sebelum Bitcoin ngedip dia bermainnya di atas, setelah Bitcoin ngedip dia bermainnya di bawah. Dan sudah ada percobaan untuk naik di sini namun gagal, dan saat ini ada percobaan naik. Nah, selama dia berada di dalam rentang harga kedua itu, ya pergerakannya ya cukup sideways seperti itu. Nah, saat ini memang untuk altcoin secara umum juga dia sudah banyak yang breakout keluar dari fase-fase sideways-nya atau fase 2-nya ini. Baik, kita akan lihat sih sebenarnya kondisinya dari DOTS saat ini seperti apa. Oke, teman-teman, seperti ini. Jadi sudah saya petakan tadi ya, dan saat ini secara sekilas bahwa DOT ini sedang menembus resistan-resistannya. Di sini saya akan tarik tren dulu nih dari puncaknya ketika ngedip bareng Bitcoin kan di sini terus ke atas lagi ya, seperti itu. Kita ambil swing high ke swing low-nya seperti ini. Swing high-nya adalah di sini teman-teman. Ini swing high. Bagi teman-teman yang belum mempelajari Fibonacci, silahkan tengok dulu Fibonacci di video saya di playlist Fibonacci ya. Dari swing high ke swing low kita akan mendapati dalam tren turunnya DOTS ini, kita tarik Fibonya ke bawah seperti ini. Nah, kita mendapati saat ini kondisi harga dari DOTS ya, dia dalam tren turun ini. Dia sudah membentuk swing low ya, swing low-nya ini yang saya bulatin, terus kemudian dia retrace ke atas, sehingga retracement itu nolnya di bawah ya, mulainya di bawah nolnya, terus dia ketemu resistan pertama, itu R pertama di sini di $19,59. Kemudian ketemu resistan kedua di sini. Resistan keduanya di $25,37. Nah, di sini sebenarnya dari dua resistan yang berhasil ditembus oleh DOTS ini sudah membuktikan bahwa kekuatan naik dia ini kuat. Kenapa? Yang pertama, resistan pertama sudah berhasil ditembus, yang kedua resistan kedua sudah berhasil ditembus. Dan resistan kedua ini teman-teman, resistan kedua ini di retracement 38,2%, ini sekaligus adalah garis kuning ini. Yaitu apa? Itu adalah closing-nya ketika marketnya ngedip karena Bitcoin. Yang di sini ya. Market ngedip karena Bitcoin, maka DOT juga ikut ngedip. Closingnya di sini. Nah, altcoin ikut ngedip, Dotcoin ikut ngedip di situ. Nah, terus titik itu menjadi resistan kedua sekaligus menjadi retracement 38,2 sekaligus menjadi resistan candle ketika ngedip ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada dua resistan di garis kuning ini. Resistan 2 38,2 retracement dan juga resistan candle ketika dia closing di hari yang sama Bitcoin ngedip. Terus di area sini teman-teman juga terdapat MA200 dan MA200 ini penting sekali karena sudah 1, 2, 3, 4 hari belum berhasil ditembus. Jadi teman-teman untuk saat ini perhatikan di resistannya di MA200 yaitu di kisaran 27,42. 27,42 teman-teman. 27,42 itu adalah MA200-nya, MA200 ya teman-teman. Terus kemudian perhatikan di $30-nya atau di setengah retracement-nya. Itu dua titik penting yang perlu ditembus oleh si dot ini. Teman-teman, di MA200 itu kalau kita tarik teman-teman, itu juga merupakan resistan candle sebelumnya. Saya akan beri garis seperti ini teman-teman. Nah, saya beri warna merah saja supaya lebih jelas. Saya beri warna merah ya. Oke, sebentar saya beri warna merah. Ya, seperti ini. Jadi area yang warnanya merah ini saya agak tebelkan saja teman-teman sebentar. Nah, area yang warna merah ini teman-teman, ini adalah area yang banyak dilalui, banyak kejadian di situ. Ini kok terlalu tebel sepertinya. Sebentar.
ya inilah seperti itu ya kira-kira. Area yang warnanya merah kecil ini mengganggu, warnanya nggak jelas. Saya ganti yang lebih jelas saja. Oke, nggak apa-apa, saya ganti yang lebih jelas. Saya ambilkan dari atas saja teman-teman ya. Nah, area MA200 itu adalah area yang cukup banyak terjadi kejadian di sini ya, di sini. Terus di sini juga. Artinya apa? MA200 ini penting sekali teman-teman, perhatikan di kisaran 27 sampai sekitar 27 sampai 28 ya teman-teman ya, kisaran ya, saya sebut kisaran 26, 27, 28 tuh penting sekali di MA200-nya karena ada banyak kejadian yang belum berhasil ditembusnya di situ. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kejadian menembus kisaran 27,42 itu belum berhasil. Jadi itu perhatikan, kalau tembus dari situ saya rasa lebih smooth untuk naik ke atas, apalagi dia sudah berada di atas area confirm teman-teman. Area confirm itu adalah area yang berada di atas 38 sampai 50. Area confirm ya, itu di kisaran sini. Nah, biasanya nanti kalau sudah berlanjut kuat, bertahan cukup lama di atas MA, di atas retracement 50 atau di $30, biasanya dia jarang untuk turun teman-teman. Itu bisa dilihat di barang-barang yang sudah melalui separuh tren turunnya. Jadi separuh tren turunnya kan di retracement 50 teman-teman. Itu. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat pergerakan dari Dodge ini selama dia naik ini tidak begitu banyak retracementnya. Tidak begitu banyak retracementnya. Kita bersihkan dulu seperti ini. Jadi dalam pergerakan dia naik ke atas ini tidak banyak retrace. Tidak banyak retrace. Walaupun ada, teman-teman silahkan cek di 4 jam. Nah, ini ada retracement tapi kecil-kecil. Ini saya yakin ini pasti retracementnya pendek-pendek ini teman-teman. Nah ini tetap ada retracement tapi pasti retracementnya retracement yang kecil-kecil. Nah kalau kita lihat ya seperti ini, misalkan nih dari tren ini ke sini, dia retrace juga ke bawah. Hampir 38 teman-teman ya wajar sih. Jadi dalam tren ini wajar dia nah seperti ini kan. Nah kemudian kalau misalkan kita tarik lagi ke atasnya, nah, dia juga terkoreksi. Koreksi lagi di sini, ini naik ke sini ya. Ini kan sebenarnya bahasan ini harusnya saya tambah dengan Elliott Wave, tapi saya harus matangkan dulu Fibo supaya teman-teman nanti kalau masuk ke Elliott Wave-nya tidak bingung seperti itu. Ya, koreksi lagi ke 23 ya. Di sini perhatikan yang 23. Saya lanjut lagi naik ke atas terus. Koreksinya 23. Kalau kita tarik ke atas juga sekarang koreksinya di 23. Jadi dalam setiap dia naik, ketika saya tarik retrace-nya, ini di dalam 4 jam, ketemu terus retracement-nya. Inilah sebenarnya peluangnya trader, terutama trader futures, itu ya di sini ini teman-teman. Ini dalam 4 jam ya. Nah dalam 4 jam seperti ini. Di dalam 4 jam seperti ini. Ini pergerakannya enak sekali dipakai trading teman-teman. Jadi kalau yang bilang marketnya nggak menarik, itu saya rasa mungkin karena megang spot ya teman-teman. Ini 15% teman-teman, 18%. Kenaikannya lumayan nih, 18%. Terus ini juga 18% lagi. Ya, terus kemudian ini yang terakhir malah 22%. Jadi kalau marketnya itu gerak tipis, kalau menggunakan akun spot ya pasti boleh dibilang untungnya kecil. Tapi kalau teman-teman memiliki akun futures ya setidaknya dengan dana 1-2 juta aja deh, maksimal 5 juta. Itu sudah sangat bisa untuk profit teman-teman. Ya sebagai informasi aja, saya akun futures itu nggak besar juga ya teman-teman. Saya paling posisi $100, kemarin ada satu order yang profit $40, lumayan. Padahal sehari kan saya bisa berapa kali counter, berapa kali keluar masuk ya teman-teman, minimal 3 kali trading lah seperti itu. Kalau kayak posisi sekarang trading Dodge tapi kurang menarik, yang menarik adalah trading Cardano kan seperti itu. Dogecoin ya teman-teman, bukan DOT ya, bukan Polkadot ya, Dogecoin seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa Pak? Ngomong banyak nggak ada kesimpulannya Pak gitu. Jadi kesimpulannya ya barang ini bagus. Barang ini bagus ya. Sekarang dia ketemu resistan MA
200 seperti yang saya gambarkan tadi, ketemu resistan MA 200, dan selama dia ini naik ya, teman-teman perhatikan resistnya yang tadi udah saya jelaskan tadi, resistannya ya, yang penting di 28, 27, 30-an. Setelah itu nanti kuat di atas 50 baru oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk DOTS ya, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.